Masih di dua arah saudara, menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Pak Suharjono. Jadi apa sebenarnya Pak Indra batasannya ketika ada gerakan-gerakan atau aktivitas yang dianggap berbau kiri? Begini, Sementara kalau kita berhadapan dengan generasi muda yang mungkin mereka adalah generasi yang selalu ingin tahu. itu yang salah satu masalah saya sampaikan tadi. Sejak reformasi tidak pernah ada pelajaran PMP mulai dari SD, SMP, SMA maupun sampai mahasiswa. Padahal itu hal yang penting sekali bahwa semua bangsa Indonesia tahu bahwa ideologi yang kita pakai itu adalah Pancasila. Ya. Saya setuju yang tadi Bung Aji katakan ya bahwa ada bahaya lain. Memang ada. Salah satu bahaya yang lain adalah masuknya isme baru yang sekarang ada di Indonesia yang merusak Indonesia, liberalisme dan individualisme. Itu merombak apa Undang-Undang Dasar 45 dengan amandemen itu merombak semuanya. Tetapi bagi dalam simposium yang kami lakukan 2 hari ini, salah satu kesimpulannya adalah ini kelompok yang anti Pancasila ini khususnya PKI memanfaatkan kebebasan yang terjadi akibat masuknya isme baru tadi untuk membangkitkan mereka kembali. Dan tadi Bung Ade mengatakan Cina sudah berubah. Enggak, Cina tidak berubah. Satu partai cuma di Cina, partai komunis. Memang sekarang ada kapitalis tapi tetap partai komunis. Tidak ada partai lain yang bisa hidup di Cina. Ya, artinya bahwa gitu. komunisme beberapa puluh tahun lalu dalam proses perjalanan sejarahnya dia mencari penyempurnaan ideologinya dari lawan ideologinya. Betul, setuju. Sehingga kemudian walaupun tetap satu partai, tetapi gerak ekonomi di sana sudah mengarah pada kapitalisme. Nah, lalu bagaimana mungkin dua sumbu besar komunisme Soviet dan Cina sudah tidak lagi secara utuh mempercayai ideologi itu dan kita hidup dalam saya nggak ada itu menurut kita enggak begitu. Tetap apa partainya ideologinya Partainya adalah betul. komunisme. Nggak ada perubahan, tidak Partai ada itu perubahan. Nggak bisa Tapi itu. Satu hal ya. kita lihat sistem ekonominya semakin terbuka. Ya, itu sistem ekonominya, tapi Ideologi itu tetap manifestasi. komunisme. Ideologi itu manifestasinya pada pilihan sistem Tidak ekonomi. bisa. Nggak Pasar, bisa. tidak Partainya pasar dan tetap satu, sebagainya. Itu komunis hanya kok. perangkap logika saja, nggak ada Bukan itu perangkap semuanya. logika, memang itu salah satu alat Nggak ukurnya. bisa, itu hanya perangkap logika Bukan. dikaitkan dengan sistem ekonominya kapitalis. Dia tetap Soviet komunis sampai tetap kapanpun. komunis. Nggak ada lagi. Cina itu. tetap Dan komunis. mereka sudah enak betul dengan Komunis ideologinya, dalam sudah bisa namanya, Pak. menjalankan Pak segala Indra, macam dalam Anda hal. mengkhawatirkan prakteknya. bahwa pemerintah kita tidak cukup kuat menghalau ancaman itu? Loh, sekarang buktinya tadi individualisme dan liberalisme aja masuk kita nggak bisa kuat karena memang dunia ini sudah jadi global. Nah, saya cuma ingin menyampaikan ya bahwa Pancasila kan sudah kita katakan itu ideologi kita. Beda sekali dengan yang namanya komunis. Salah satu bagian komunis itu adalah ateis. Sedangkan Pancasila itu berketuhanan yang Maha Esa. Jadi negara kita ini bukan negara agama tapi negara yang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, Pak Imam, Anda percaya bahwa pemerintah kita belum cukup kuat untuk bisa menghalau ancaman tersebut? Justru inilah yang titik krusialnya ya. Pemerintah ini sudah dibiayai oleh rakyat ya, dengan APBN yang begitu besarnya untuk pendidikan, untuk macam-macam, untuk mensejahterakan rakyatnya. Yang ini semuanya sebetulnya adalah inilah cara untuk menghalau tadi yang dikhawatirkan tadi itu. Kalau misalnya sekarang ada orang yang percaya bahwa ada komunisme yang bangkit lagi, artinya kerja kita selama berpuluh-puluh tahun ini nggak ada gunanya. Oleh karena itu yang kita mengherankan gitu. Pak Kiai, oleh karena itu salah satu bagian daripada simposium kami sore ini adalah meminta pemerintah memasukkan lagi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan itu. Ya. Bahaya sekali kalau tiba-tiba kita biarkan semua ini, nggak ada lagi komunis, nggak ada. Tiba-tiba masuk paham itu kita nggak bisa tahan. Yang kita sayangkan begini Pak, ada histeria yang menurut saya tidak masuk akal. Begitu rupa ya, sehingga seolah-olah ancaman itu tinggal 5 menit mata. dari diri kita ini gitu. Nah, oleh karena itu sebetulnya kita justru bertanya-tanya, loh, kalau begitu upaya kita selama ini itu nggak ada hasilnya apa-apa. Ya, sampai akan ada apel akbar pasukan anti komunis, siapa yang mau Anda lawan, Pak? Ya, yang mau kita lawan kan itu kan sudah jelas. Kalau ini sekarang kita bukan menyangka-nyangka, bukan
Artinya keraguan yang muncul itu bukan nanti takut-takut komunis muncul. Sudah muncul. Ini sudah muncul dengan berani memakai atribut, buat simposium dan sebagainya. Ini kan satu realitas. Seharusnya bangsa ini, negara ini, pemerintah ini, kalau bisa buatlah semacam lab, laboratorium Pancasila. Harus kita habiskan semua energi kita untuk membesarkan Pancasila. Ini keyakinan kita yang tidak main-main. Dalamnya ada Tuhan, dalamnya ada kemanusiaan, dalamnya ada nasionalisme, ada keadilan dan sebagainya. Kenapa tidak kita curahkan semua energi kita untuk membesarkan Pancasila, kemudian mengasih tahu ini nilainya universal ke satu dunia. Mudah-mudahan satu dunia ideologi orang bisa Pancasila. Ada ancaman yang sudah sangat luar biasa. Tembak menembak di Jalan Tamrin. Itu ancaman. Ya, itu ancaman. Itu ancaman yang jauh lebih berbahaya daripada pil, daripada buku dan sebagainya. Saya tidak mengatakan bahwa bagaimana, tapi itu bikin apel akbar juga untuk itu. Karena itu kan berbahaya buat kita. Hampir semua negara di dunia ini tidak bisa menghindarkan yang sekarang disebut namanya proxy war, merubah perang melalui merubah mindset, tidak bisa ditahan. Yang terjadi teroris apa tembak menembak itu juga merubah mindset. Bagaimana mungkin katanya kalau berjuang bunuh orang masuk surga, ISIS itu. Yeah. Itu merubah ini. Nah begitupun soal komunisme, kita jangan buka jangan buka sedikit pun peluang untuk ada ideologi yang keluar dari Pancasila itu masuk. Dulu jangan buka. Dulu saya dari Forkot. Tiba-tiba semua jalan di Jakarta ditulis Forkot itu forum komunis total. Lalu saya pulang ke kampus. Teman-teman saya tanya, "Bang, abang komunis? Bapak abang siapa?" "Bapak saya jaksa, Kajari." "Kakek abang siapa?" "Kakek saya inspektur polisi." "Om abang siapa?" "Om saya angkatan laut." "Abang komunis?" "Tidak." Nah itu juga proxy war. Bagaimana untuk meredam mahasiswa dilemparkan isu itu. Dan saya alami. Kita buka saja sejarah pribadinya. Dari mana hubungan saya dengan komunis. Tapi karena saya simpul Forkot waktu itu, dibilang komunis total. Saya bilang ini aneh negara ini. Ya, gini, saya pernah menjadi konsultan itu siapa? Silakan dalam proses saya mengalami distigmakan seperti itu dan tidak menyenangkan. Itu bukan masalah. Itu masalah dong, Bang. Masalah kita di sini ancaman bahaya komunis. Tidak ada hubungannya sama itu. Jangan-jangan kemudian kita nggak pernah tahu Forkot gitu. dulu pun bagi sebagian kalangan diyakini sebagai komunis. Oke, Pak Suarjono silakan. Dan dianggap jadi hantu yang menjelmakan begitu. Ya, Bang Adi. Kita memang dihadapkan dari realitas setiap hari, teman-teman itu bahkan dari pengalaman di sebelum-sebelumnya, memang selalu ada kambing hitam di setiap persoalan. Selalu kalau orang melawan, oh kamu komunis ya. Jadi ini agak aneh, memang ada kata-kata yang selalu diciptakan untuk menakut-nakuti orang. Nah ini yang satu pertama. Dan yang kedua, kita terutama saya dari orang media dihadapkan pada kenyataan sehari-hari. Sekarang ini misalnya kita bilang, pemerintah atau teman-teman anti komunis. Tapi realita di pemerintahan kita tiap hari kerjasama kok dengan mereka. Kita beli senjata Sukhoi dengan Soviet, bahkan Pak Menhan sendiri yang sangat serius untuk ngotot membeli misalnya Sukhoi. Itu persoalan lain. Itu persoalan hubungan antara dua negara, bukan persoalan antara komunis sama Pancasila. Enggak, itu bukan. Bukan itu Pak, maksud saya adalah era sekarang kalau kita ngomong komunis sebagai sebuah ideologi, saya kira sangat susah untuk diterjemahkan atau dimengerti oleh generasi yang sekarang ya. Karena realita yang ada di sekarang udah sangat global, semua orang masuk ke dunia yang sangat liberalis dan kita semua ikut perdagangan dunia yang logika-logika yang masih disampaikan beberapa puluh tahun lalu susah diterima sekarang. Oleh karena itu kita mesti pegang ideologi kita. Bang. Yang keren menurut saya itu pernyataan Panglima TNI tadi saya baca. Dia bilang ada yang lebih berbahaya dari komunis saat ini. Neokapitalisme dan neoliberalisme. Betul, itu yang kami bicarakan. Kami bicarakan di simposium berdasarkan keterangan. Tapi dia tetap katakan komunis itu berbahaya. Ketika saya tidak punya kesempatan ngomong. Silakan Bang Adian. Ya, dan yang menarik apa penjelasan Panglima TNI? Gereja-gereja di Eropa ditinggalkan pengikutnya bukan karena ateisme yang mereka pelajari, tapi karena gaya hidup hedonisme yang ditularkan oleh kapitalisme dan neoliberalisme itu. Ini benar. Gitu loh. Bahwa kemudian banyak gereja menurut Panglima TNI tadi di Eropa sana dijual karena tidak punya jemaat lagi katanya. Saya belum pernah buat survei ke sana, tapi itu katanya tadi. Kenapa? Sepi. Gaya hidup hedon.
Artinya orang kemudian tidak datang ke rumah ibadah bukan karena pemahaman ateismenya, gaya hidup hedon yang ditularkan oleh apa? Neokapitalisme dan neoliberalisme. Dan menurut Panglima itu ancaman paling berbahaya buat kita. Betul. Oke. Di Karena luar hadir. yang ancaman fisik Saya tembak-menembak mendengarkan tadi. tadi Panglima TNI ngomong. Saya dengar. Ya. Betul, memang ini ada berbahaya. Dan itu akibat dari proxy war. Tetapi kesimpulan kami, kebebasan tadi liberalisme tadi ini ditunggangi oleh PKI untuk Begini, hidup Pak, lagi maksudnya gini, ya. bahwa- Bayangkan ya Bung Adian, ya. Yang- Simposium yang kemarin di April itu. April itu Arya Duta. suka meminta dibongkar kuburan korban-korban PKI. Nanti tentara bilang kita minta korbannya dan NU bilang kita minta bongkar. Terus kita buka semua itu, luka terbuka lagi, konflik horizontal terjadi. Udahlah, jangan kita balik ke belakang, kita ke depan. Dan kita jaga ini. Jangan lagi kita bicara-bicara yang kemarin-kemarin. Bahwa sweeping dilakukan oleh tentara dan polisi itu melaksanakan hukum. Keputusan MPR dan undang-undang yang sudah Oke, pemirsa kita akan kembali lagi sesaat lagi tetap di Dua Arah.